Bapak Subono selaku Bapak Sekolah SDN Ciser. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ciser yang hadir pada kegiatan kami hari ini, dan saya hormati pula adik-adik KKN dari BIPA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita diberikan petunjuk dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan seperti ini sudah pernah kita lakukan tahun lalu bersama dengan Bu Ismawaro. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ajak kembali mengikuti kegiatan yang sama bersama dengan saya, yaitu membahas diseminasi budaya positif. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingin saya tanyakan lebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Setuju apa tidak Bapak Ibu kalau pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Baik. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Dengan kita memberikan hadiah kepada anak, itu bisa meningkatkan prestasi murid. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Setuju atau tidak? Baik. Yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru berperan sebagai teman bagi murid? Setuju? Baik, setuju. Nanti setelah kita mempelajari materi budaya positif, Bapak Ibu bisa menyimpulkan jawaban Bapak Ibu tadi sudah tepat atau belum. Mau tulis lanjut. Nah, yang perlu kita ketahui di sini yaitu apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai di sini berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Apalagi bernalar kritis, bergotong royong, mandiri. Betul sekali Bapak Ibu. Lanjut tulis. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar istilah-istilah ini Bapak Ibu? Sudah pernah? Sudah ya? Insya Allah sudah tidak asing lagi. Lanjut tulis. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk Anda. Sedangkan tugas B teman Anda adalah mencoba bukan dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu, kalau A menjadi jenengan, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepala tangan ini? Bersedia atau tidak Bapak Ibu? Padahal yang kita pegang, yang kita kepalkan isinya ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kira-kira Bapak Ibu dengan ini uang, terus digoda, diintimidasi, dimarahi, kira-kira mau membuka atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kita pasti akan, bagaimanapun itu caranya, kita pasti akan mempertahankan. Lanjut tulis. Pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama di sini ada ilustrasi mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini menurut stimulus respon itu bersifat realitas, kebutuhan kita sama, jadi kebutuhan semua orang itu sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia itu bersifat realitas, jadi kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, jadi pandangannya sama, cara berpikirnya sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi cara berpikirnya setiap orang berbeda-beda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau menurut stimulus respon, itu kita bisa mempengaruhi orang lain supaya mau berpandangan seperti kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Jadi jika orang melakukan suatu kesalahan, itu berarti mereka berbuat buruk. Ya, jadi misalkan ada anak yang salah, terlambat, nah itu berarti mereka sudah melakukan suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak. Misalkan anak datang terlambat, itu sudah salah, memang salah, tapi pasti yang dia lakukan itu ada tujuannya. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, orang lain tidak bisa. Menurut stimulus respon,
gagal. Jadi tadi kita sudah memaksakan kehendak kita supaya orang lain mengikuti seperti pandangan kita. Jika itu gagal, kita pasti akan melakukan pemaksaan. Dia dulu belok seperti keinginan saya, seperti pandangan saya. Tapi kalau menurut dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Jadi di sini ada menang dan kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada kalahnya. Disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak menyadari dengan sendirinya tanpa harus kita ancam. Nanti kalau kamu tidak melakukan, saya hukum. Tapi anak melakukan sesuatu sudah atas dasar kesadarannya sendiri. Lanjut please. Nah ini tadi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, ini yang harus ada dan kita tanamkan pada anak-anak didik kita, supaya anak muda mengingat Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ini dengan cara bernyanyi. Tapi saya tidak akan memberikan contoh bernyanyinya bagaimana. Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube, itu sudah banyak sekali. Lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi semua orang itu pasti tidak ingin dihukum. Dia betul Bapak Ibu? Ada yang mau dihukum? Tidak. Nah, semua orang itu tidak ingin dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan ini? Menjadi orang yang mereka inginkan, tapi kan tidak sesuai dengan diri kita. Berarti kita belum merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Konsekuensi itu yang bagaimana? Restitusi itu yang bagaimana? Nah, kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masuk dalam identitas sukses atau disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan menurut konsekuensi itu sesuatu
yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hukuman itu akibatnya itu dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi itu hanya dalam waktu jangka yang pendek. Tapi yang lebih bagus lagi adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan dengan yang bersalah itu dihukum. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, anak sekarang tidak ada takut-takutnya, Bapak Ibu. Semua orang meskipun usianya lebih tua dari mereka itu menganggapnya sama. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, peraturannya adalah titik-titik kamu harus melaksanakannya. Jika tidak, kamu akan saya hukum. Hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kita bertanya kepada siswa, kepada murid. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Di sini anak diminta untuk mencari solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan sehingga ini menimbulkan sifat yang negatif. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan ini sehingga anak bersifat netral. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, nah ini bisa menimbulkan sifat yang positif. Lanjut, Bu. Hukuman itu model paksaan, jadi dipaksa untuk melakukannya. Sedangkan konsekuensi itu stimulus respon, restitusi, teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri, jadi anak merasa bersalah. Konsekuensi mendorong kepatuhan, anak menjadi patuh. Restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri baik. Restitusi konsep diri kuat. Hukuman, anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan, jadi mereka tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan murid, jika melanggar akan ada konsekuensinya. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau
Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Hukuman, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, ini bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detection. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, berdasarkan gambar tadi Bapak Ibu, bisa kita simpulkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Jadi misalkan di kelas kita ada murid melakukan suatu kesalahan, itu langsung dari gurunya saja yang memberikan hukuman. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi kita di dalam kelas sudah mengatakan pada siswa, jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya itu ini, sehingga anak sudah menyepakatinya. Jadi guru dan siswa sudah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mematikan karakter murid, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada beberapa kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini kira-kira masuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Masuk? Hukuman, baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Kita simpan dulu, Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Lari berkeliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Baik, kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Jawab Bapak Ibu sudah betul atau salah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini bukan hukuman, Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Karena dia terlambat, sudah ada peraturan kelas yang harus dilaksanakan murid karena terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini masuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu masuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali
ini hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan juga masuk hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman benar hukuman. Yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, ini masuk dalam konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kita tidak bisa menghindarinya karena sudah ada aturannya. Jika kita melanggar, kita pasti akan dihukum. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, tidak suka dengan adanya aturan-aturan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi timbul kesadaran pada diri anak. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi anak tidak mau mengakui kesalahannya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya tanya di awal, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi anak gitu ya. Nah, ini ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruhnya itu ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, ternyata tidak efektif Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan, itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan Bapak Ibu? Karena akan menimbulkan rasa iri terhadap anak yang dapat itu senang Bapak Ibu, tapi yang tidak dapat bagaimana? Iri. Padahal setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan saya yakin semua anak itu memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Jadi itu perlu dihargai. Semuanya harus dihargai. Jadi tidak boleh penghargaan satu anak itu tidak boleh. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi yang tidak dapat penghargaan juga sampurna itu paling cara lebih baik. Jadi tidak mau berjuang untuk mendapatkan penghargaan anak. Motivasi esensi yaitu motivasi dari luar. Lanjut Bu. Bentuk program kebaikan atau apresiasi. Baik, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi misalkan anak itu memiliki kemampuan pandai matematika, ya sudah penghargaannya berarti di bidang matematika atau olahraga. Beri pengakuan secara pribadi, jadi tidak boleh di depan semua anak, tapi
tapi secara pribadi. Memberi pengakuan kepada semua murid. Nah, ini jika kita memberikan penghargaan, itu semuanya harus mendapatkan penghargaan secara bergantian. Jadi tidak bisa kita hanya menghargai satu anak, itu tidak bisa. Kemudian fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk titik-titik nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu dalam situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa kok kita itu membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya kira-kira Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau menjawab, please. Apa sulit? Kalau kayak keyakinan kelas itu dibuat bersama kesepakatan antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu yang membuat hanya salah satu pihak, yaitu guru. Iya, betul sekali Bu Is. Lanjut. Nah, di sini saya punya dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm? Ada aturan menggunakan helm saat kita mengendarai sepeda motor. Kenapa? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena kalau menggunakan saat mengendarai motor itu menjaga keselamatan untuk setiap orang. Betul sekali, supaya kita di jalan itu terhindar dan misalkan ada kecelakaan, kita menggunakan helm, kita bisa selamat kepalanya ini, ya. Selain itu apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Agar tidak ditilang, karena sudah ada aturannya. Jika tidak menggunakan helm saat kita di jalan raya, itu akan ditilang. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Hal ini terjadi pada saat COVID-19. Kita diwajibkan menggunakan masker di tempat-tempat umum dan mencuci tangan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu ada aturan seperti ini? Supaya tidak tertular COVID-19. Betul sekali. Nah, ini yang dijawab sama Bu tadi. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid untuk mencurahkan tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita memberikan kesempatan pada murid untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira peraturan apa saja yang akan dijadikan keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan. Kita catat semua masukan dari murid-murid. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi di sini tidak boleh menggunakan kata negatif. Contohnya tidak, jangan, itu tidak boleh. Misalkan kami menggunakan
tidak boleh terlambat masuk sekolah. Nah, itu kita ganti dengan apa? Kalimat apa kira-kira? Kalimat positifnya hadir tepat waktu. Atau ini apa? Hadir di sekolah sebelum pukul 7.00. Bagaimana Bu Dian? Oh ya, biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Karena kata-kata negatif itu ternyata diingat sama anak sampai kapanpun. Makanya kita sama anak kecil kan tidak boleh mengajari kata-kata yang jelek, kata-kata yang negatif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Tadi pendapat-pendapat dari anak-anak kita susun menjadi keyakinan kelas. Jika sudah ditinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, kita hanya mengambilnya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, bisa 3 sampai 7 keyakinan saja. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi keyakinan kelas yang sudah jadi kita cetak, kemudian kita tanda-tangani bersama dengan murid-murid kita. Jadi tidak hanya guru yang bertanda tangan, tapi juga murid-murid kita. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Setelah ditandatangani, kemudian kita tempel di dalam kelas supaya anak bisa melihat setiap hari keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Di sini saya mempunyai video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana sih posisi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, dan posisi pemantau dan juga manajer itu. Mohon tulis videonya. Sudah terdengar belum? Sudah terdengar belum? Nah, ini posisi kontrol guru penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Aku tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau itu tegur bapak kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anak dibuat merasa bersalah Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya. Apa Bu? Posisi pemantau atau monitor. Maaf Bu, saya harus masuk kelas pas jam istirahat sama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya jadi nanti setelah kamu pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan bersabar. Ya. Baik Bu. Terus yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, soalnya
Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru tadi, kira-kira yang paling bagus menurut Bapak Ibu itu di posisi apa? Posisi manajer. Jadi yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata menghukum dan membuat rasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Sedangkan teman pemantau itu tidak masuk identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol dari luar. Sedangkan manajer itu termasuk identitas berhasil atau sukses, masuk dalam kontrol diri. Guru berbuat, penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak kasihan dengan ibu, seperti itu. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, kamu pasti akan saya hukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, jadi anak dibuat merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diberikan kesempatan untuk memberikan solusi sendiri dalam memecahkan masalahnya. Jadi tadi di awal saya sudah bertanya, apakah Bapak Ibu setuju guru itu harus bisa menyelesaikan semua masalah murid? Nah, di sini ternyata anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya, tapi dengan dituntun oleh kita. Hasil, kalau penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, sedangkan pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyampaikan dan berbohong. Kemudian sebagai teman itu tergantung, sehingga dia itu tergantung terhadap gurunya, tidak bisa mandiri. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, jadi jika ada gurunya maka akan dilakukan, tapi jika tidak ada, tidak akan dilakukan. Tapi kalau sebagai manajer itu penguatan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, menghukum murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Posisi sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, kalau penghukum A, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pembuat rasa bersalah itu yang diucapkan oleh siswa atau murid itu, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh
berapa halaman yang harus saya tulis. Ini sebagai konsekuensinya telah melanggar keyakinan kelas. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya untuk murid, kalau penghukum itu murid akan mengulangi kesalahannya. Pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jangan sebagai pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, karena kita itu butuh makan, butuh minum supaya tetap hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu butuh dicintai, disayangi, dan diterima dimanapun kita berada. Kekuasaan, nah ini merupakan sifat dasar manusia kalau dia itu ingin berkuasa. Kebebasan, anak tidak ingin dia dikekang, tapi ingin bebas. Kesenangan, nah di sini semua orang itu pasti pengen senang-senang, tapi harus ada batasannya. Kesenangan orang satu sama lain itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu coba ditebak, ini masuk dalam 5 kebutuhan dasar yang apa? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk dalam kebutuhan dasar apa? Masuk dalam kesenangan. Baik. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang. Baik. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Masuk kebutuhan dasar apa? Coba dilihatkan tulis kalau lupa. Apa? Masuk yang mana kira-kira? Apa? Baik, kita ini dulu. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini masuk dalam apa? Kebebasan. Baik, kita lihat nih jawabannya tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Masuk dalam kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini masuk dalam cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini masuk penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Masuk kebebasan. Lanjut, restitusi. Nah, apa sih restitusi? Dari tadi kita berbicara soal restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Dengan cara apa? Dengan cara apa?
Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Dari pengertian ini, Bapak Ibu bisa menyimpulkan restitusi itu adalah suatu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka menemukan solusinya sendiri. Nah, tadi di sini saya juga ada contoh restitusi yang kemarin saya lakukan, tapi videonya agak miring-miring dan banyak suara dari luar, jadi tidak bisa sempurna. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh yang guru katakan, contohnya seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat yang diucapkan saat menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, ini contoh kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru untuk memvalidasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimat yang biasanya digunakan untuk menanyakan keyakinan: apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang pernah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya ada contoh video restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Coba Muiz diputar. Mungkin suaranya kurang keras.
langsung mengatakan kalau anak itu salah, tapi kita bertanya lebih dahulu keyakinan mana yang anak langgar. Kemudian anak membuat solusinya sendiri, bagaimana cara memperbaikinya. Itu adalah restitusi. Dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan tentang budaya positif? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Saya